videonya nggak berhenti sampai di sini saja, karena kita masih akan menemui pihak lain yang terlibat di dalam proses pembuatan jingle ini. Jadi sebelum dilanjutkan, silakan di like video ini dan dukung channel dari Gereja Santo Yusuf Padoan dengan cara di subscribe. Baiklah para sahabat Katolik, sekarang kita sudah bersama dengan seseorang. Tentu saja seperti pada liputan sebelumnya, ini adalah sosok yang juga berperan di dalam pembuatan jingle GSYP. Nah, sebelumnya mari kita berkenalan dulu. Namanya? Nama saya Hedwigis Nada Chandra Kartika, Mas. Panggilannya? Biasa dipanggil Nada. Oke, ini Nada ya. Jadi kebetulan berhubungan dengan jingle dan namanya Nada. Oke. Kalau boleh tahu, itu prosesnya yang menginisiasi jingle kita siapa? Jingle Gereja Santo Yusuf itu? Yang pertama kali menginisiasi itu Mas Wegik. Oke. Karena memang ya beliau sebagai ketua di OMK kami. Oke. Gitu. Terus gimana maksudnya dari Mas Wegik tiba-tiba datang atau bagaimana kok bisa sampai 3 orang ini akhirnya sepakat bikin jingle, itu gimana? Itu pertama kali justru saya itu dihubunginya sama Mas Vivi selaku pengiring. Nanti ya kan. Yang ini ya, yang buat musiknya ya. Iya, yang membuat musiknya. Dan baru setelah Mas Vivi kontak-kontakan sama saya, baru Mas Wegik yang menjelaskan gitu. Oh, ini memang buat jingle buat ulang tahun ke-50 gereja gitu kan, biar beda. Memang didesain untuk menyambut 50 tahun. Iya, betul. Berarti memang ada sebuah proses yang direncanakan untuk menyambut 50 tahun Gereja Santo Yusuf Padoan. Iya. Oke, Nanda, jadi kita lanjutkan. Latar belakang atau ide dasarnya dalam pembuatan jingle itu apa? Kalau menurut versimu? Pertama, karena memperhatikan dari lirik jingle Santo Yusuf itu, dari perspektif saya tuh menangkapnya di ulang tahun ke-50 ini, gereja itu bisa semakin bertumbuh. Karena memang ya sudah 50 tahun, bukan usia yang muda ya kan Mas. Jadi memang udah saling tahu lah. Umat juga udah saling tahu, saling mengenal satu sama lain. Dari gereja juga udah semakin berkembang, tapi bukan cuma itu, tetap harus bertumbuh, jadi nggak berhenti. Semangatnya itu nggak berhenti di usia 50 tahun ini, tetap semangat, tetap bekerja, semakin apa ya, semakin bertumbuh lah istilahnya. Seperti itu. Apa artinya sebelum 50 tidak begitu? Oh, tentu tidak. Tidak ya. Sebelum 50 tahun tentu perjalanannya juga luar biasa sekali sampai bisa berada di usia yang 50 tahun ini ya. Tapi setelah 50 tahun ini pasti harus ada semangat yang lebih lagi gitu. Itu untuk ide dasarnya ini dibicarakan dulu nggak? Artinya apakah itu muncul dari masing-masing atau disepakati dulu ide dasarnya seperti ini atau bagaimana itu nggak pas prosesnya itu? Enggak sih. Enggak ya, jadi lebih ke dari individu. Iya, langsung karena saya sebagai penyanyinya aja gitu ya. Jadi kemarin memang udah dikasih lirik ini dan memang dari saya sendiri udah serak, oh iya nih keren nih gitu, terus langsung. Oh, berarti gitu. Bisa mengetahui ide dasarnya dari lirik yang diberikan gitu. Oke, sahabat Katolik, jadi setelah kita mengetahui ide dasar, tentu kita juga tertarik bagaimana sebuah jingle yang begitu easy listening. Kalau menurut saya itu easy listening ya, sekali diputar itu langsung nyantol di otak. Itu kira-kira seperti apa proses kreatifnya? Mari kita tanyakan langsung. Bagaimana proses kreatif jingle tersebut? Berarti mulai dari pembuatan lirik gitu? Betul, iya. Jadi kalau pembuatan lirik jingle ini sendiri tuh yang bikin Mas Wegik, individu ya memang Mas Wegik. Terus dari situ akhirnya calling-callingan sama Mas Vivi gitu. Ini ada lirik seperti ini, tolong di aransemen, tolong dibuatkan iringan musiknya gitu. Terus Mas Vivi sudah memproses nih iringannya nanti seperti ini, mencari chordnya segala macam. Dan setelah itu Mas Vivi pertamanya merekam sendiri tuh
beliau Tapi menyanyikan. pakai vokal enggak? Iya, pakai vokal. Iya, menyanyikan Suaranya sendiri. Mas Vivi itu. Iya, terus baru dikirimkan ke saya, baru dikasih ke saya. Nanti kamu nyanyi seperti ini ya, Gitu. dengan iringannya Notasinya nanti seperti ini. gitu. Iya. Ya. Terus saya pelajari, habis itu kami rekaman gitu dengan Mas Vivi pengiringnya dan saya sebagai penyanyinya di situ. Oke. Dalam proses kreatif itu kalau dikatakan dari pertama kali diberitahu sampai selesai take vokal itu berapa lama? Berapa lamanya? Tidak harus pas per hari berapa, tapi maksudnya kita cuma ingin tahu sih berapa lama proses kreatif yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah jingle yang seperti ini. Cukup lama sih ya Pak, karena pembuatan musik itu memang nggak bisa instan gitu ya. Tapi saya sendiri nggak hafal sih Pak, maksudnya dari berapa Mas kali Gig take sendiri. take vokal sekali langsung Sekali jadi. langsung jadi. Iya, tapi itu berbeda dari proses ininya ya, bikin lirik dan segala macam. Terus komposisinya gitu, sampai untuk ke teks. Jadi khusus rekamannya aja yang 1 hari. Berarti ya termasuk cepat kalau menurut saya, karena biasanya untuk recording itu seringkali diulang ya. Iya. Seringkali diulang, apalagi pengambilannya terpisah-pisah antara vokal, musik sendiri dan lain sebagainya. Itu biasanya memang cenderung terjadi ketidaksesuaian ya. Kalau di dunia recording biasanya begitu. Jadi para sahabat Katolik dimanapun berada, ini dari proses kreatif ini bisa diketahui bahwa sebenarnya chemistry dari individu yang terlibat dalam pembuatan jingle itu sudah didapatkan, karena terbukti hanya dengan sekali take vokal begitu langsung bisa jadi dan selesai. Luar biasa. Jadi semangat ini juga akhirnya mempengaruhi jiwa dari jingle yang dibawakan, dan itu terasa sekali. Mungkin para sahabat Katolik bisa mengecek pada closing video saat persembahan seni umat itu, nanti linknya bisa dilihat di kolom deskripsi. Para sahabat Katolik, sebuah karya di dalam proses kreatifnya tentunya tidak mudah, meskipun dikatakan tadi hanya dalam jangka waktu yang pendek, sekali tapping untuk vokal beres. Kita pasti tahu juga bahwa semua proses ada kendala, entah itu besar entah itu kecil. Nah, kita juga pengen tahu nih, dari sisi vokalis itu kira-kira selama proses sampai dengan itu menjadi jingle itu ada kendala nggak? Kalau dibilang ada kendala, ada, meskipun tidak banyak. Oke. Ya, Pak. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah waktu. Oh ya, Tentunya scheduling itu ya. Iya, karena masing-masing punya kesibukan. Betul, masing-masing ada kesibukan, dan ternyata kalau kemarin waktu dicoba latihan dengan vokalnya, ternyata ada musiknya yang kurang pas, misal kayak gitu. Jadi ada yang sedikit dirubah lagi beberapa sampai akhirnya sampai ke proses rekaman itu. Yang final itu ya. Iya, yang final. Oke, berarti di samping tadi mengenai penjadwalan karena masing-masing individu punya kesibukan, yang berikutnya juga terjadi penyesuaian lagi ya. Iya, ada penyesuaian setelah lagi. take gitu. Vokal disesuaikan lagi. Oke. Nah itu tapi nggak berlarut-larut gitu kan ya, langsung prosesnya begitu cepat ya. Iya. Kalau disimak, didengarkan jingle Santo Yusuf itu kan pasti ada pesan yang ingin dideliver, disampaikan kepada para pendengarnya ya, terutama untuk umat di Gereja Santo Yusuf Patuhan. Nada sebagai pengisi vokal pada jingle ini dan juga sebagai umat di GSYP melihat kondisi terkini gereja kita dan umat kita, berharap apa dari jingle ini yang ingin disuarakan, disampaikan? Harapan ya? Iya. Umat itu semakin bisa mengekspresikan, semakin bisa berkarya di tengah masyarakat, di tengah gereja gitu. Karena apa ya, musik dan kesenian-kesenian lain seperti puisi mungkin kayak gitu adalah gereja sendiri tidak bisa terlepas dari kesenian itu sendiri gitu menurut saya Pak. Jadi berarti sebenarnya memberikan satu penegasan bahwa umat harusnya
bisa lebih aktif terlibat Iya, di betul. dalam proses menggereja dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan musik dan seni, Iya. begitu ya? Iya, dalam menurut rangka saya seperti itu. dalam rangka mengembangkan iman dari umat di Gereja Santo Yusuf Patokan. Iya. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya mungkin beberapa umat, katakanlah mereka ngapunten yang sudah sepuh, Iya. begitu kan, dengan pandangan-pandangan yang Zaman lalu, dulu, yang sudah zaman dulu. Oke. Waduh, gereja tuh harusnya ketika kita berdoa, ketika kita sudah berada di dalam gereja, Ya harus begitu itu. Iya, harus ya. khidmat, Template harus gitu ya. benar-benar, iya. Seperti ya konsep zaman-zaman dulu Iya. gitu. Padahal dengan adanya musik-musik iringan saat misa Misa, berlangsung ya. gitu kan, sebenarnya sudah menjadi gambaran bahwa kesenian sendiri itu sudah sangat erat gitu dengan gereja, dengan Oke. kita. Jadi nggak bisa dipisahkan ya sebenarnya. Betul. Harusnya musik seni itu malah justru menjadi media yang bisa Nah, dimanfaatkan iya betul. untuk Setuju tuh saya, pewartaan Mas. gereja ya. Iya. Oh, iya. Jadi mungkin para pemirsa, sahabat Katolik dimanapun berada, kendala seperti ini bisa kita temukan di semua gereja, tidak cuma di Gereja Santo Yusuf Patokan ya. Jadi dari jingle itu ada pesan yang ingin disampaikan bahwa sebenarnya gereja itu harus bisa lebih beradaptasi, terutama dalam hal penggunaan seni, musik dan lain sebagainya untuk sarana pewartaan. Karena memang kalau gereja tidak bisa beradaptasi ya dia akhirnya akan ditinggalkan. Ya. Jadi kita mengerti bahwa kemajuan zaman itu tidak bisa ditolak. Pilihannya adalah beradaptasi atau mati. Nah, kita berharap dengan munculnya jingle itu kan umat itu menjadi gumergah, sadar Iya. bahwa ternyata harus begini loh gereja kita ya. Jadi mohon maaf kalau memang ada pandangan bahwa para sesepuh yang dulu mungkin pada zamannya melihat gereja harusnya demikian, template-nya ya, namanya orang berdoa itu demikian, tidak boleh menggunakan alat bantu musik dan lain sebagainya. Mungkin sekarang harus melihat perkembangan gereja yang sebenarnya gereja sudah menyatakan diri, membuka diri dalam hal yang bersifat akulturasi budaya. Jadi ini semakin mengukuhkan dan menguatkan iman di dalam menjalankan prosesi misa di Gereja Santo Yusuf Patokan. Oke, sahabat Katolik dimanapun berada, berhubung yang sekarang berada di sini adalah vokalis atau penyanyi dari jingle tersebut, tentu supaya lebih afdol dan meyakinkan kita kalau nada ini adalah penyanyinya, kita akan minta nada untuk menyanyikan beberapa liriknya saja, nggak harus full ya, untuk membuktikan oh ya benar ini yang nyanyi gitu kan. Karena mungkin banyak umat yang hanya dengar tapi belum tahu yang nyanyi siapa, apalagi kan jinglenya belum ada video klipnya ya. Iya. Nah, baru audio saja. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama apakah benar nada ini yang menjadi vokalis dari jingle tersebut. Silakan. Ayo satukan semangatmu dengan sukacita yang membara, menatap masa depan, bertumbuh dalam nama Santo Yusuf. Wah, luar biasa. Jadi sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa nada ini adalah pengisi atau vokal yang ada di dalam jingle Santo Yusuf tersebut. Nah, tapi liputannya tidak akan berhenti di sini karena kita masih ada satu sosok lagi yang akan kita ulik yang berkaitan dengan jingle Santo Yusuf ini. Dan mumpung sedang tapping, saya mau nanya kesediaan dari nada, apakah siap seandainya nanti jingle Santo Yusuf kita buat video klipnya? Siap. Oke ya. Siap banget. Ini jadi nanti saya mohon dukungan dari sahabat Katolik yang menyaksikan ini. Tulis dukungan kalian di kolom komentar dari video ini supaya kita semakin mantap dalam memproses
pembuatan video klip tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih. Damai Tuhan beserta kita semua.